Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Pengertian pengambilan keputusan adalah sebuah proses menentukan pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia, di mana seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan ia harus menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan. Setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang tidak dicapai. Ada 4 kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, dalam kondisi resiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Ada beberapa teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang pertama yaitu melalui program linear, yang kedua melalui analisis jaringan, dan yang ketiga melalui teori antrian. Yang pertama yaitu program linear, adalah sebuah metode matematik yang mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Linear programming banyak diterapkan dalam masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lain. Berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematis yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear, menurut Siringo tahun 2005. Ada 4 jenis asumsi dasar dalam linear programming. Yang pertama yaitu proportionality, di mana naik turunnya nilai tujuan atau nilai Z dan penggunaan sumber daya yang akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Contohnya, Z sama dengan C1X1 plus X2 C2 dan seterusnya. Setiap penambahan 1 unit X1 akan menaikkan nilai Z sebesar C1. Begitu juga seterusnya. Yang kedua yaitu additivity, yaitu di mana nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu divisibility, di mana output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Dan yang terakhir, deterministik, di mana semua parameter yang terdapat dalam linear programming dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang sekali tepat. Langkah-langkah penyusunan dari kegiatan linear programming yang pertama yaitu mendefinisikan variabel keputusan atau decision variable, yaitu variabel yang nilainya akan dicari. Yang kedua yaitu merumuskan fungsi tujuan. Fungsi tujuan yang dirumuskan maksimasi atau minimasi. Lalu tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya, yaitu menentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing variabel keputusan atau peubah keputusan. Lalu tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tetapkan kendala non-negatif. Setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Masuk dalam contoh kasus, suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi yang diproses melalui 2 bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam proses pemolesan. Lalu, laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing adalah 80.000 dan 60.000. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah meja dan kursi yang optimal untuk dihasilkan. Perumusan persoalan dalam bentuk tabel. Nah, dapat dibaca sendiri, yaitu perakitan untuk meja 4 jam, untuk kursi 2 jam. Pemolesan meja 2 jam, kursi 4 jam. Lalu total jam yang tersedia 60 jam untuk perakitan dan pemolesan 48 jam.
Kemudian laba yang diperoleh per unit untuk meja 80.000 dan untuk kursi 60.000. Perumusan persoalan dalam bentuk matematika. Maksimal laba sama dengan 8M plus 6K. Maksudnya di sini 8 meja plus 6 kursi dalam satuan 10.000-an dengan kendala 4M plus 2K tidak lebih besar dari 60 jam dan 2M plus 4K tidak lebih besar dari 48 jam. M lebih besar dari 0 dan K lebih besar dari 0. Lalu yang langkah selanjutnya, perumusan dalam linear programming. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimpulkan dengan M dan kursi dengan K, maka definisi variabel keputusan adalah M sama dengan jumlah meja yang dihasilkan dalam satuan unit dan K jumlah kursi yang akan dihasilkan dalam satuan unit. Selanjutnya, perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap meja dan kursi dihasilkan masing-masing 80.000 dan 60.000. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis maksimum dari 2 laba sama dengan 8M plus 6K dalam satuan 10.000. Kemudian selanjutnya perumusan fungsi kendala. Kendala dalam proses perakitan yaitu untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan 4 jam dan satu buah kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. 4M plus 2K sama dengan 60. Kemudian selanjutnya kendala dalam proses pemolesan. Untuk menghasilkan satu buah meja diperlukan waktu 2 jam dan untuk menghasilkan satu buah kursi diperlukan waktu 4 jam. Kemudian waktu yang tersedia adalah 48 jam. Selanjutnya yaitu kendala non-negatif. Meja dan kursi dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. M tidak lebih besar dari 0, M tidak lebih besar dari sama dengan 0, K tidak lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian berikut adalah penyelesaian secara grafik yang hanya dapat dilakukan untuk model dengan 2 decision variable atau 2 variabel keputusan, yang mana berikut yang di atas adalah untuk yang tadi 4M plus 2K tidak lebih dari 60 jam dan yang bawah ini adalah 2M plus 4K sama dengan tidak lebih besar dari sama dengan 48 jam. Maka ketika sudah ada garis yang menentukan bahwa untuk memproduksi meja dan kursi yang memungkinkan, keputusan yang memungkinkan diambil hanya di wilayah yang berarsirkan warna hijau. Kenapa? Karena yang di atas ini hanya maksimal untuk memproduksi kursi dan yang di bawah ini maksimal untuk memproduksi meja. Kemudian jangan ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi hanya daerah yang visible region ini yang kira-kira dapat dioptimalkan di sana. Lalu laba sama dengan 8M, 8 meja plus 6 kursi. Pada A, M sama dengan 0, meja yang diproduksi sama dengan 0, sedangkan kursi yang diproduksi sebanyak 12. Laba sama dengan 6 dikali 12, kursi sama dengan 72. Lalu pada kondisi B, meja yang diproduksi 12, sedangkan kursi yang diproduksi sebanyak 6. Laba yang dihasilkan adalah 8 kali 12 meja ditambah dengan 6 dikali 6 kursi sama dengan 132. Lalu pada kondisi C berikut, meja yang diproduksi 15 sedangkan kursinya yang diproduksi adalah 0.
laba maksimal yang dihasilkan adalah 8 kali 15 sama dengan 120. Dari ketiga kondisi yang ada di sini, A 0 sama dengan 12, 0,12, B sama dengan 12,6, dan C 15,0, maka keputusan yang akan diambil untuk menyelesaikan kondisi berikut adalah pada titik B, yaitu meja yang diproduksi sebanyak 12 dan kursi yang diproduksi sebanyak 6. Itu adalah nilai yang dihasilkan untuk memperoleh laba yang maksimal, yaitu sebesar 132.000. Gitu. Kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis jaringan. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain waktu penyelesaian dari serangkaian pekerjaan tersebut, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan waktu menganggur yang terjadi pada setiap pekerjaan. Ada dua jenis yang perlu diketahui dari penerapan manajemen. Yang pertama yaitu CPM dan yang kedua adalah PERT. CPM adalah Critical Path Method dan PERT adalah Program Evaluation and Review Technique. Dari akan kita bahas, menurut Hani Handoko mengungkapkan bahwa CPM adalah suatu metode yang dirancang untuk mengoptimalkan biaya proyek di mana dapat ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu yang harus dilakukan untuk memenuhi jadwal penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin. CPM adalah suatu metode perencanaan dan pengendalian proyek-proyek yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan di antara semua sistem yang memakai prinsip pembentukan jaringan. Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti. Demikian pula, hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi CPM merupakan fasilitas analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Teknik penyusunan jaringan kerja yang terdapat pada CPM sama dengan yang digunakan pada PERT. Perbedaannya terlihat bahwa PERT menggunakan activity oriented atau berorientasi pada aktivitas, sedangkan CPM menggunakan event oriented atau berorientasi pada kegiatan atau event. Pada activity oriented, anak panah menunjukkan activity atau pekerjaan dengan beberapa keterangan aktivitasnya, sedangkan event oriented pada peristiwa lah yang merupakan pokok perhatian dari suatu aktivitas. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasikan bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PERT yang memiliki kepanjangan Program Evaluation Review Technique adalah suatu metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada 1950 untuk mengatur program misil. Sedangkan terdapat metodologi yang sama pada waktu bersamaan dikembangkan oleh sektor swasta yang dinamakan CPM atau Critical Path Method. PERT pada awalnya didesain untuk industri yang menghasilkan produk tidak standar dan mengalami perubahan teknologi yang cepat sekali, sehingga seperti industri pertahanan dan ruang angkasa, sehingga masalah ketidakpastian dalam penyelesaian. Analisis jaringan kegiatan dan peristiwa atau disingkat analisis jaringan kerja adalah istilah umum yang meliputi berbagai metode perencanaan proyek. Di antaranya yang paling terkenal adalah PERT. Dua sistem ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk proyek-proyek skala besar dalam bidang pertahanan. Berikut contoh bagan PERT. Panah yang digunakan untuk mewakili suatu kegiatan. Jadi panah ini digunakan untuk mewakili suatu kegiatan yang dilakukan. Simpul atau kode digunakan untuk mewakili suatu kejadian. Di 1, 2, 3, 4, 5 ini digunakan untuk mewakili suatu kejadian. Kegiatan A dan B merupakan kegiatan pendahuluan. Kegiatan C dikerjakan setelah kegiatan A. Kegiatan D dikerjakan setelah kegiatan B.
Kemudian kegiatan E dikerjakan setelah kegiatan C dan D. Berikutnya, teori antrian yang diciptakan oleh A.K. Erlang pada tahun 1909 yang masalahnya pada operator telepon yang menjadi kewalahan melayani para penelpon di waktu-waktu sibuk, sehingga penelpon harus antri cukup lama menunggu giliran untuk dilayani. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu dalam suatu garis antrian, kepanjangan garis tunggu, seberapa sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Ada beberapa jenis aturan antrian. Yang pertama yaitu first in first out. Kedatangan pelanggan pertama menerima pelayanan lebih dulu, contohnya membeli tiket bioskop. Yang kedua yaitu last in first out. Kedatangan terakhir menerima pelayanan lebih dulu, misalnya pembongkaran barang dari truk. Atau yang ketiga, random atau secara acak, penerimaan pelayanan secara acak. Contohnya penanganan pasien gawat darurat di rumah sakit, pengawasan mutu barang terhadap quality control. Nah, ini adalah istilah-istilah yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu kedatangan atau arrival, datangnya pelanggan untuk dilayani. Mengikuti distribusi poison dan bebas terhadap kedatangan sebelum atau sesudahnya. Waktu pelayanan, lama pelayanan sampai selesai. Kemudian waktu menunggu untuk dilayani atau waktu menunggu selama dalam sistem. Berikutnya, satuan penerima pelayanan atau SPP, sama dengan pelanggan atau customer. Pemberi pelayanan atau PP, server atau orang, kasir, teller, penjual tiket, mesin otomatis, dan lain-lain. Rata-rata kedatangan, banyaknya kedatangan satuan, banyaknya kedatangan pelanggan bersatuan waktu, dan rata-rata pelayanan, banyaknya pelayanan yang diberikan dalam satuan waktu tertentu. Yang pertama yaitu struktur dasar model antrian. Seperti ini. Jadi populasi masyarakat yang belum masuk dalam antrian menjadi pelanggan dan melakukan kegiatan antri untuk mendapatkan mekanisme pelayanan, dan setelah pelayanan selesai, maka pelanggan akan meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya ada macam-macam struktur kedatangan dan pelayanan. Satu barisan dalam satu fase pelayanan. Pelanggan datang, mendapatkan pelayanan lalu keluar. Contohnya seorang pelayan toko atau seorang tukang cukur. Satu barisan atau beberapa fase urutan pelayanan. Misalkan pelanggan datang, mendapatkan pelayanan fase pertama, lalu mendapatkan pelayanan fase kedua, dan mendapatkan pelayanan fase ketiga, lalu keluar. Contohnya pengurusan izin usaha atau pendaftaran ulang mahasiswa. Satu atau beberapa barisan dan lebih dari satu. Yang pertama yaitu pelanggan datang dan mendapatkan banyak pelanggan datang, lalu mendapatkan pelayanan sesuai dengan masing-masing yang dibutuhkan, lalu setelah selesai mereka keluar dari satu pintu keluar yang sama. Contohnya pelayanan di bank dengan beberapa teller. Dan ada juga yang mendapatkan satu atau beberapa barisan dalam beberapa fase pelayanan. Jadi pelanggan datang, mendapatkan pelayanan yang pertama, lalu mendapatkan pelayanan yang pertama dalam tahap kedua, lalu keluar. Begitu juga seterusnya. Contohnya pelayanan di rumah sakit yang dilakukan oleh perawat. Kemudian yang terakhir yaitu campuran. Satu pelanggan dilayani oleh beberapa pelayan dan keluar hanya dari satu pintu. Misalkan pelanggan datang lalu mendapatkan pelayanan yang pertama, pelayanan kedua, dan ketiga secara terpisah pelanggannya, lalu mendapatkan pelayanan akhir di kasir lalu keluar. Contohnya pelayanan di supermarket, di mana waktu belanja dilayani oleh beberapa pelayan, tapi untuk keluar hanya melalui satu kasir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.